lagi di channel WWRW. Nah, di video kali ini kita akan membahas relasi dan fungsi. Oke, let's go. Nah, pertama kita akan bahas dulu relasi ya, seperti itu. Oke, nah pengertian relasi. Apa sih artinya? Relasi artinya adalah hubungan. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lihat hubungannya bisa seperti apa? Seperti friendship atau pertemanan. Bisa juga dalam bentuk hobi atau kita menyukai atau gemar. Nah, kalau yang lebih intim lagi atau lebih erat lagi, nah seperti ini ya, hubungan percintaan ya, seperti itu ya. Oke. Nah, kita bisa lihat lagi di sini ada 3 cara dalam menyatakan suatu relasi, yaitu pertama, kalau gambarnya seperti ini berarti dia diagram panah. Kalau bentuknya seperti ini, himpunan pasangan berurutan ya, 2, sepeda, 2, motor, 3, beca, dan seterusnya. Ini namanya adalah jenisnya himpunan pasangan berurutan. Kalau gambarnya seperti ini, maka otomatis dia sebagai diagram kartesius. Oke, mari kita lihat lagi. Nah, di sini ada 3 jenis makanan nih. Ada bakso, ada pempek, ada somai. Dan di sini kita juga ada 3 orang. Ada Budi, Shelly, dan Juliana. Nah, sekarang ditanya nih, si 3 orang itu, mereka menyukai makanan apa nih? Si Budi menjawab, pempek dan somai. Kalau Shelly, saya bakso dan somai. Juliana apa? Saya pempek. Oke. Nah, dari cerita ini kita bisa buat relasinya dalam bentuk diagram panah. Nah, kita bikin dulu nih himpunan A-nya itu nama-nama orangnya ya. Himpunan B makanannya. Maka dari sini kita bikin diagram panahnya. Yang sebelah kiri orangnya si A, si B-nya ini makanan. Seperti itu ya. Ini makanannya. Nah, tadi kan dikasih si Budi suka ke pempek. Maka kita kasih tanda panahnya ke pempek. Seperti itu. Terus Budi suka ke somai. Maka Budi ke somai. Shelly suka ke bakso, maka Shelly kita kasih tanda bakso. Terus Shelly juga suka somai kan tadi ceritanya ya, maka dia juga kasih tanda panah ke somai. Juliana cuma suka pempek, berarti cuma kan pempek saja. Nah, ini dia, mudah bukan? Mantap. Nah, kalau dalam bentuk pasangan berurutan gimana? Kita lihat lagi, tetap ya, himpunan A-nya si yang orangnya, himpunan B-nya adalah jenis makanannya. Nah, kita lihat lagi dari diagram panahnya nih. Diagram panahnya masih sama ya. Nah, dari sini kita tinggal bikin deh. Pakai kurung. Kan si Budi suka pempek, berarti Budi, pempek. Terus kan tadi Budi juga suka somai, berarti Budi, somai. Terus Shelly, bakso. Terus Shelly, somai. Juliana, pempek. Itu tinggal tutup kurung kawal deh. Gitu ya. Udah bukan? Mantap. Nah, kita lihat lagi kalau dalam diagram kartesius. Himpunan A tetap sama ya, masih si yang orang yang menyukai makanannya, yang B-nya adalah makanan yang disukainya. Nah, dari sini diagram panahnya jangan lupa nih. Dari sini kita bisa bikin yang A itu atau orangnya itu, himpunan A-nya, kita taruh di posisi X. Seperti itu ya, sumbu X. Nah, ini dia, si Budi, si Shelly, dan Juliana. Untuk makanannya kita taruh di sumbu Y. Ini sumbu Y-nya, ini sumbu X. Nah, dari situ kita tinggal cari itu. Tadi kan Budi suka pempek, kita tarik tanda pertemuan perpotongan antara Budi sama pempek. Ketemu ini. Nah, kita hitemin. Nah, Budi ke somai juga sama ya. Shelly ke bakso juga sama, kita hitemin ya. Seperti ini. Oke. Nah, kita lanjut. Sekarang, nah ditanya nih, ada soal relasi dari diagram panah samping. Sekarang 1 ke 1, terus 2 ke 4. 3 ke 9, 4 ke 16. Wah, kira-kira apa yang lebih tepat ya? Nah, kalau kita lihat sini, berarti kan lebih tepatnya adalah akar kuadrat. Berarti itu ya, dari ya. Kenapa? Karena kalau kita akar, ini kita akar dari 16 kan juga 4. Seperti itu ya. Mudah bukan? Mantap. Nah, kita lihat lagi. Nih, sini kasih tahu nih, ditanya himpunan pasang berurutan dari grafik kartesius di bawah ini. Ini gampang. Ini kan kalau namanya pasang berurutan dia modelnya X, Y. Ingat tuh ya teman-teman ya. Ya udah kita tinggal bikin deh. Berarti buka kurung. Nah, itu kan 1,2 ya yang ini. Oke, terus lanjut ini. Itu berarti dia 2,3. Nah, terus kita lagi yang bawah ini ya. 3,1. Lalu apa lagi?
Yang ini dulu ya. 4,4. Lalu yang terakhir 5,2. Nah, jangan lupa ditutup kurung kerawal. Oke, mudah bukan? Mantap. Mari kita lihat lagi. Nah, ini ada soal nih, kasus diagram panah. Ditanya, relasi dari himpunan A ke himpunan B. Ini 1 ke 2, seperti itu ya. 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4. Ini 2 ke 2, 2 ke 4, dan 4 ke 4. Kira-kira apa deh? Lihat, betul teman-teman. Yang paling tepat itu jawabannya adalah faktor dari, ya, seperti itu ya. Karena faktor D2 kan ada 1, faktor D3 juga ada 1, faktor D4 juga ada 1. Betul teman-teman. Mudah bukan? Mantap. Oke, kita lihat lagi. Nah, kita masuk ke fungsi. Oke, nah kita lihat ya definisi fungsi. Nah, di sini fungsi atau pemetaan di mana adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu pada anggota B, seperti itu. Maksudnya gimana? Oke, kita lihat tuh ya di sini. Nah, ini P, kotak P ini kita namain dengan apa? Ini namanya domain daerah asal. Jadi 1, 2, 3, 4 ini adalah domainnya. Oke, ini fungsinya setengah dari ya. Terus daerah kawannya adalah semua yang ada di himpunan Q, berarti 2, 4, 6, 8. Nah, yang kena tanda panah ini saya kasih warna biru nih, ini semua kena tanda panah ya. Nah, itu namanya apa? Range atau daerah hasil. Jadi range atau daerah hasilnya adalah 2, 4, 6, 8 ya. Jadi ingat ya, kalau domainnya itu 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kodomainnya berarti 2, 4, 6, 8. Nah, range-nya ini pas kebetulan sama seperti kodomain ya. 2, 4, 6, 8. Seperti itu. Oke, let's go. Nah, di sini kalau fungsi punya aturan. Tadi kalau relasi nggak ada ya. Nah, pertama, domain tidak boleh bercabang. Maksudnya apa sih? Nah, kita lihat gambar ini. Kita lihat kan yang sebelah kiri ini adalah kan yang si A ini adalah domain ya. Nah, dilihat A-nya. A-nya ini kan bercabang nih. Seperti itu ya. Ada 2 garis. Nah, ini bukan. Berarti ini bukan fungsi. Seperti itu ya. Oke, yang kedua. Domain tidak boleh kosong. Maksudnya apa? Kita lihat di gambar. Nah, ini kan domainnya A ya. Lihat, si B tuh nggak punya temen nih. Nah, maka itu ini juga bukan fungsi. Oke ya, jadi ingat. Fungsi itu domainnya tidak boleh bercabang dan tidak boleh kosong. Oke, kita lanjut. Nah, di sini fungsi pemetaan dapat dinyatakan dengan berapa cara? Betul, teman-teman, dengan 3 cara. Itu pertama kita lihat kalau gambar seperti ini, berarti ini namanya adalah diagram panah. Nah, kalau yang seperti ini, himpunan pasangan berurutan 2, sepeda, 3, beca, 4, sepeda, sesuai dengan namanya, ini himpunan pasangan berurutan. Betul. Nah, kalau gambarnya seperti ini namanya diagram kartesius. Jadi, fungsi sama relasi dinyatakannya sama bentuknya dengan diagram panah, dengan himpunan pasangan berurutan, dengan diagram kartesius seperti itu ya. Oke, let's go. Nah, sekarang di sini banyak fungsi atau pemetaan. Jadi kita ingin mencari banyaknya fungsi atau pemetaan. Nah, rumusnya apa? Di sini rumusnya. Jika ditanya banyaknya fungsi atau pemetaan dari A ke B, maka kita bisa bikin rumus adalah NB pangkat NA. Jadi, banyaknya anggota B dipangkat banyaknya anggota A. Oke. Tapi jika pertanyaannya banyaknya fungsi atau pemetaan dari B ke A, maka rumusnya adalah NA pangkat NB. Jadi banyak anggota A dipangkat banyak anggota B, seperti itu. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. A-nya dikasih tahu. Anggotanya 1, 2, 3. Berarti banyaknya ada berapa? Ada 3. Dan B-nya kita lihat anggotanya ada A sama B. Maka banyaknya anggota B ada 2. Pertanyaannya adalah banyaknya fungsi atau pemetaan dari A ke B dan gambarkan. Oke, kita hitung dulu. Karena dari A ke B otomatis makanya NB pangkat NA. NB-nya berapa? 2. NA-nya 3. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka kalau kita gambarkan fungsinya atau pemetaannya akan ada sebanyak 8 gambar. Nah, di sini ya. Domainnya kan ada A, kodomainnya adalah B.
Saya bikin dulu nih semuanya ke A. Seperti itu ya, ini ke A. Oke, nah habis itu satunya tetap di A. Jadi kita usahakan bikinnya berurutan supaya nggak bingung. Karena kalau kita ngulang gambar yang sama, itu dianggapnya satu kali. Seperti itu ya. Habis itu kita lihat lagi, satu tetap ke A, duanya pindah sekarang ke B, tiga juga tetap di B. Nah, habis itu kita satu tetap A, tiganya pindah ke A, duanya tetap di B. Oke, nah ini baru yang satunya ke A. Maka itu kita bikin lagi, satunya ke B. Seperti itu ya. Satunya ke B, dua ke B, tiga ke B. Terus satunya ke B, duanya ke A, tiganya tetap ke B. Lalu satunya di B, duanya ke A, tiganya juga ke A. Nah, yang terakhir satu ke A, duanya ke B, tiganya di A. Seperti itu ya. Lihat, ini ada 6 gambar fungsinya. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kita lihat lagi. Gambar di bawah ini menunjukkan pemetaan F, memetakan A ke B. Kita disuruh cari domain, kodomain, dan range-nya. Seperti itu. Ingat, tadi yang ini adalah domain ya. Domain. Nah, ini adalah kodomain. Ya udah kita tinggal jawab deh. Jadi domain sama dengan luar kurung Kerawang. Semua yang ada isi di A. Berarti 1, 2, 3. Nah, kodomainnya apa? Kodomain. Semua yang ada di B. Maka A, B, C, D. Nah, dia nanya range-nya. Range itu apa tadi teman-teman? Betul, daerah hasil. Lihat yang tanda panah. Cuma B sama C. Maka jawabannya B, C. Mudah bukan? Mantap. Oke, kita lihat lagi. Dari keempat relasi berikut yang termasuk fungsi. Nah, ini fungsi atau pemetaan. Ingat, fungsi atau pemetaan dia mempunyai aturan. Pertama, domainnya. Domain tidak boleh kosong. Seperti itu, tidak boleh bercabang. Jadi, seperti ini. Kita lihat aja nih x-nya. Nah, ini 1, 3, 1. Oh, berarti ada 2 kali pengulangan. Berarti dia bercabang, nggak boleh. Kita lihatin lagi. Ini 1, 2, 3. Dia nggak bercabang, berarti ini benar. Oke, nah lihat lagi. 1, 2, 2. Ini bercabang, ada duanya, nggak boleh. Lihat lagi. 1, 2, 1. Ini juga bercabang. Berarti jawabannya adalah B. Seperti itu ya teman-teman. Mudah bukan? Mantap. Nah, sekarang kalau dalam bentuk diagram panah nih, yang ditanya pemetaan sama atau fungsi, syaratnya sama nih ya, yang dua ini. Domainnya nggak boleh kosong dan domainnya nggak boleh bercabang. Kita lihat ya domain. Nah, lihat. Ternyata ini bercabang nih. Tuh. Oke. Terus ini ada yang kosong. Berarti yang ini bukan, yang ini juga bukan. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Seperti itu ya. Mudah bukan? Mantap. Oke, kita lihat lagi. Wah, sekarang dalam bentuk diagram kartesius nih, kita suruh cari fungsi atau pemetaannya gimana. Ingat, tadi kan domain itu kan posisi si X ya. Jadi posisi X nggak boleh double. Seperti itu. Nah, oke, jadi di sini kita tarik garis nih kayak gini. Nah, ya, kita tarik garis. Tarik garis. Nah, lihat mana tuh? Yang double nggak? Seperti itu ya. Ternyata ini yang kena 2 kali nih. Nah, berarti yang pemetaan adalah 1, 2, dan 3. Seperti itu teman-teman ya. Mudah bukan? Mantap. Oke, kita lihat lagi. Di sini kayak tahu nih. Himpunan C adalah 1, 2, 3, dan 4. Dan D adalah X-nya lebih besar dari 3, lebih besar sama dengan 3, dan X lebih kecil dari 10. Dan X itu adalah bilangan prima. Ya udah, kita bikin dulu nih. Kan C-nya udah dikasih ya. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti D-nya kita jabarkan dulu nih. Bilangan prima berarti 3, 5, 7 ya. Seperti itu ya. Nah, ditanya banyaknya fungsi yang memungkinkan dari D ke C. Ya udah, kita bikin dulu banyak yang anggota C. Berarti ini 4. Banyak yang anggota D. Ini adalah 3. Maka dia dari D ke C, ya udah, maka jadi N pangkat C dipangkatin ND.
Seperti itu, jadi 4 pangkat 3. Oke, maka ada sebanyak 4 pangkat 3 adalah 16 lagi. 64. Seperti itu teman-teman. Mudah bukan? Mantap. Seperti itu ya. Nah, jangan lupa diklik like, komen, dan share, serta yang belum subscribe silahkan subscribe, dan serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya.